Halo guys, perkenalkan nama saya Puput, NIM 2112054, kelas PAUD 3B, mata kuliah Kecerdasan Majemuk, dosen pengampu Dwi Haryati MPDI, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kecerdasan majemuk. Awal mulanya kecerdasan majemuk ini didasari karena tulisan Howard Gardner pada kecerdasan seorang hanya dilihat dari intelektual saja, sehingga kemudian selama kurang lebih 15 tahun Howard Gardner meneliti kecerdasan tersebut. Penelitian itu berhasil mengungkapkan kesalahan besar bahwa kecerdasan tidak hanya dibatasi dari IQ saja. Seseorang mempunyai banyak kecerdasan yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itulah Howard Gardner menyebutnya menjadi kecerdasan majemuk atau kecerdasan jamak. Seseorang dikatakan cerdas apabila orang tersebut mampu menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Penyelesaian persoalan tersebut tidak hanya didasarkan pada teori semata, melainkan terampil dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Howard Gardner beranggapan bahwa kecerdasan seseorang tidak dapat diwakili oleh angka atau hasil tes standar. Kecerdasan bersumber dari kebiasaan. Bukti yang diperoleh oleh Howard Gardner ditemukan potensi yang terisolasi akibat kerusakan otak. Ini berarti setiap kecerdasan memiliki sistem otak yang relatif otonom. Terdapat struktur otak dalam setiap kecerdasan. Ditemukan riwayat perkembangan khusus dan kinerja kondisi puncak bertaraf ahli yang khas. Hal ini berarti kecerdasan terbentuk melalui keterlibatan anak dalam kegiatan dan setiap kecerdasan memiliki waktu kemunculan tertentu. Musik dan bahasa misalnya munculnya sejak awal dan bertahan hingga usia tua, sementara logika matematis mencapai kinerja kondisi puncak pada usia belasan tahun. Ditemukan bukti-bukti sejarah dan kenyataan logis evolusioner. Hal ini berarti kecerdasan ada pada setiap kurun waktu, meskipun peran dari setiap kecerdasan tidak sama. Bukti kecerdasan musik ditemukan pada bukti arkeologis instrumen musik purba. Ditemukan dukungan dari temuan psikometri atau tes penguji seperti tes verbal, IQ, dan TPA, verbal linguistik, penalaran IQ dan TPA, logika matematik, tes bakat seni dan tes memori visual spesial, tes kebugaran fisik, kinestetik, sosiogram, interpersonal, tes proyeksi intrapersonal untuk mengenali kecerdasan anak. Ditemukannya dukungan riset psikologi eksperimental seperti studi kemampuan mengingat, persepsi, dan atensi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang terkotak-kotak dan bahwa setiap kemampuan kognitif berlaku khusus untuk satu kecerdasan. Ditemukan cara kerja dasar yang teridentifikasi. Setiap kecerdasan memerlukan cara kerja dasar yang berperan menggerakkan kegiatan yang spesifik pada setiap kecerdasan. Cara kerja dasar kinestetik misalnya adalah kemampuan meniru dan menguasai gerak. Ditemukannya penyadian kecerdasan dalam sistem simbol. Semua kecerdasan memiliki sistem simbol khas seperti bunyi bahasa, verbal linguistik, simbol matematis, logika matematik, kanji, visual spesial, braille, kinestetik, notasi musikal, mimik wajah, interpersonal, dan simbol dari terhadap karya seni intrapersonal, klasifikasi spesies naturalis, dan simbol nurani eksistensial.
Pembatasan kebiasaan yang berkaitan dengan kecerdasan. Kebiasaan seorang dalam menciptakan produk baru yang memiliki nilai budaya, kreativitas. Kebiasaan seseorang menyelesaikan masalah sendiri, problem solving. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan majemuk. Watt Gardner mengembangkan konsep penilaian kecerdasan melalui kecerdasan majemuk dengan memandang manusia tidak hanya berdasarkan skor standar semata, melainkan dengan ukuran kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kemudian, untuk menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Ada berbagai kecerdasan yang tidak hanya dilihat dari segi linguistik dan logika. Bagi Gardner, tidak ada anak yang bodoh atau pintar. Yang ada adalah anak yang menonjol dalam salah satu beberapa jenis kecerdasan dalam menilai dan menstimulasi kecerdasan anak. Orang tua dan guru selayaknya dengan jeli dan cermat merancang sebuah metode khusus. Setiap manusia memiliki cenderung cerdas di satu bidang tanpa harus bersusah payah mengasahnya. Kecerdasan majemuk merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Kecerdasan majemuk juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang beradaptasi terhadap lingkungan atau perkembangan yang terjadi saat ini. Gardner berpendapat bahwa kecerdasan majemuk hanya karakteristik konsep yang berbeda dengan karakteristik terhadap konsep kecerdasan terdahulu. Karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut dalam Tadkiratun. Semua inteligensi itu berbeda-beda, tetapi semuanya sederajat. Dalam pengertian ini, tidak ada inteligensi yang lebih baik atau lebih penting dari inteligensi yang lain. Semua kecerdasan memiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama. Semua kecerdasan dapat dieksplorasi, ditumbuhkan, dan dikembangkan secara optimal. Terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tiap-tiap kecerdasan. Dengan latihan, seorang dapat membangun kekuatan kecerdasan yang dimiliki, menipiskan kelemahan. Semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut akan saling bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas yang diperbuat manusia. Satu kegiatan memerlukan lebih dari satu kecerdasan, dan satu kecerdasan dapat digunakan dalam berbagai bidang. Semua jenis kecerdasan tersebut ditemukan di seluruh atau semua lintas kebudayaan di seluruh dunia dan kelompok usia. Tahap-tahap alami dari setiap kecerdasan dimulai dengan kemampuan membuat pola dasar. Kecerdasan musik misalnya ditandai dengan kemampuan membedakan tinggi rendah nada, sementara kecerdasan spasial dimulai dengan kemampuan pengaturan 3 dimensi. Saat seseorang dewasa, kecerdasan diekspresikan melalui rentangan pengajaran, profesi, dan hobi. Kecerdasan logika matematika yang dimulai sebagai kemampuan membuat pola dasar pada masa balita berkembang menjadi penguasaan simbolik pada masa anak-anak dan akhirnya mencapai kematangan ekspresi dalam wujud profesi sebagai ahli matematika, akuntansi, atau ilmuwan. Ada kemungkinan seseorang anak berada pada kondisi berisiko, sehingga apabila mereka tidak memperoleh bantuan khusus, mereka akan mengalami kegagalan dalam tugas-tugas tertentu yang melibatkan kecerdasan tersebut. Kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang tidak serta-merta merupakan bawaan dari lahir. Oleh karena itu, kecerdasan perlu mendapat latihan dan bimbingan yang tepat. Begitupun untuk anak usia dini. Ketika seseorang pendidik sudah mampu mengidentifikasi kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didiknya, maka hal yang perlu dilakukan adalah memberikan bimbingan, latihan, serta stimulus atau rangsangan yang optimal, sehingga kecerdasan tersebut dapat berkembang dengan baik. Dalam kecerdasan majemuk ada 9 kecerdasan.
Pertama, kecerdasan verbal linguistik, kedua, visual spesial, ketiga, logis matematik, keempat, kinestetik, kelima, kecerdasan berirama atau musik, keenam, kecerdasan intrapersonal, ketujuh, kecerdasan interpersonal, ke-8 kecerdasan naturalistik, ke-9 kecerdasan eksistensial spiritual. Teman, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kecerdasan linguistik verbal. Materi pengertian kecerdasan linguistik verbal, indikator kecerdasan linguistik verbal, komponen kecerdasan linguistik verbal, strategi pengembangan kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan untuk memanipulasi bahasa secara efektif untuk mengekspresikan diri secara retorikal atau puisi. Bahasa juga digunakan sebagai alat untuk mengingat informasi yang ada. Kemampuan ini dapat dirangsang melalui mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, berdiskusi, dan bercerita. Yaumi menjelaskan kecerdasan linguistik verbal adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa termasuk bahasa ibu dan bahasa asing untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan memahami orang lain. Kecerdasan linguistik verbal. Menurut Dogan, kecerdasan linguistik verbal memiliki beberapa indikator atau ciri khusus yang ditujukan dalam kepekaan bunyi, struktur, makna, fungsi, kata, dan bahasa. Individu yang memiliki kecerdasan ini cenderung menunjukkan hal-hal berikut. A. Senang berkomunikasi. B. Senang bercerita. C. Mudah mengingat nama teman dan keluarga tempat. D. Pada anak-anak suka membawa buku dan pura-pura membaca. E. Mudah mengucapkan kata, menyukai permainan kata, dan suka melucu. F. Suka meniru tulisan di sekitarnya. G. Suka menulis kalimat dengan dua kata. H. Suka mencoba membaca tulisan pada tabel makanan. Dan kecerdasan linguistik verbal, kemampuan memanipulasi utak-utik, sistem bunyi bahasa, sistem makna bahasa, penggunaan bahasa, dan aturan pemakaian. Komponen kecerdasan linguistik ini mencakup kemampuan menyimak, mendengar secara cepat dan kritis, kemampuan membaca efektif, membaca berbicara, dan kemampuan menulis. Anak-anak 2-4 tahun yang cepat menangkap informasi lisan walaupun belum bisa membaca banyak huruf dapat dikatakan memiliki kecerdasan linguistik verbal. Strategi pengembangan kecerdasan linguistik verbal. Strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence pada praktiknya adalah memacu kecerdasan yang menonjol pada diri anak didik seoptimal mungkin dan berupaya mempertahankan kecerdasan lainnya pada standar minimal yang ditentukan. Terdapat 2 tahapan yang perlu dilakukan dalam penerapan strategi pembelajaran berbasis multiple integration agar mendapatkan hasil yang optimal, yaitu memperdayakan semua jenis kecerdasan yang ada pada setiap mata pelajaran, mengoptimalkan pencapaian mata pelajaran tertentu berdasarkan kecerdasan yang menonjol pada masing-masing anak didik.